Xiao Chen sudah menebak siapa yang merebut Leng Yue, atau, lebih tepatnya, siapa yang menyelamatkan Leng Yue. Tentu saja, hanya Chu Chaoyun, yang memiliki hubungan baik dengan Leng Yue, cukup mempertaruhkan nyawanya untuknya, yang dapat melakukan ini di tengah pasukan besar tanpa ada yang menyadarinya. Selain Chu Chaoyun, siapa lagi yang bisa melakukannya? Namun, ini adalah hal yang bagus. Leng Yue seharusnya masih hidup. Dengan ini, Xiao Chen tidak lagi menyesal. Dia telah melakukan upaya terbaiknya untuk membunuh Dewa Iblis, dan sebagian besar penduduk gerbang naga masih hidup. Ini merupakan penghiburan yang luar biasa. Ao Jiao, istirahatlah dulu. Saya sedang melakukan perjalanan ke Istana Naga Azure, kata Xiao Chen lembut. Ao Jiao mengangguk dan berubah menjadi seberkas cahaya memasuki cincin roh abadi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam Istana Naga Azure, kuda naga tua dan yang lainnya sudah lama menunggu, dengan hormat menunggu Xiao Chen. Tuan muda, selamat atas pembunuhan Dewa Iblis dan pemberantasan bencana di alam Kunlun. Ini pasti akan merugikan keuntungan gereja kegelapan. Jika faksi alam luar ingin mengincar alam Kunlun lagi, mereka memerlukan persiapan puluhan ribu tahun lagi, kata Hong Sue saat Xiao Chen memasuki Istana Naga Azure. Tuan muda, sepertinya kultivasi Anda lebih stabil. Anda bahkan mempelajari teknik bela diri jiwa Dao. Kamu pasti pernah bertemu dengan Kaisar Naga yang direndam darah, kata kuda naga tua sambil tersenyum. Tuan muda, beritahu kami seperti apa Kaisar Naga yang berendam darah ini. Ada banyak legenda tentang dia di Dragon Rache. Yang lain membombardir Xiao Chen dengan pertanyaan. Xiao Chen sedikit mengangguk dan menjawab beberapa pertanyaan. Namun, dia tidak punya cara untuk menggambarkan Kaisar Naga yang direndam darah dengan kata-kata sederhana. Seperti Xiao Chen, Kaisar Naga yang direndam darah juga mengenakan pakaian putih. Wajahnya tampak seram. Dia tampak seperti sedang tersenyum, tapi tak seorang pun akan menghubungkan ki pembunuh dingin di mata Kaisar Naga yang direndam darah dengan ekspresi itu. Karakter Kaisar Naga berendam darah juga sangat tidak biasa. Pada awalnya, dia sangat meremehkan Xiao Chen. Kemudian, dia berbagi dengannya semua detail tentang teknik bela diri jiwa Dao. Karakter macam apa itu? Tidak bersahabat dan blak-blakan, namun hangat dan lembut di dalam. Orang-orang ini mungkin tidak akan bisa menerima bahwa Kaisar Naga yang direndam darah, yang dipuji sebagai legenda, adalah orang yang aneh. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Kaisar Naga yang direndam darah sangat kuat. Saya tidak lama berinteraksi dengannya, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda seperti apa dia. Ini hanyalah detail kecil. Tuan muda, kapan Anda berniat meninggalkan tanah terlantar ini? Kuda naga tua itu bertanya dengan lugas. Xiao Chen memikirkan hal ini secara mendalam sebelum berkata, masih ada beberapa hal yang harus aku lakukan di alam Kunlun. Terlebih lagi, saya belum siap. Saya tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Kuda naga tua itu mengangguk. Ia menunjukkan ekspresi serius dan berkata, tidak masalah kapan Anda pergi. Namun, ada satu hal yang perlu Anda lakukan. Kakak naga, tolong bicara. Kamu harus meninggalkan Azure Dragon Totem di gerbang naga yang telah dibangun kembali. Orang-orang perlu memujanya dan mempersembahkan persembahan. Xiao Chen berpikir keras. Mengapa demikian? Tahukah kamu mengapa tidak ada yang berhasil mendapatkan roh bela diri Azure Dragon setelah gerbang naga dihancurkan? Itu karena Azure Dragon Totem sudah tidak ada lagi. Selama totem menerima pemujaan yang cukup dan ada murid gerbang naga yang menandatangani kontrak dengan totem, akan selalu ada seseorang yang akan membangkitkan roh bela diri Azure Dragon. Setelah itu, mereka bisa datang ke Istana Naga Azure kami dan mengikuti tes. Selama mereka menyelesaikan uji coba, kami akan membantu mereka membangkitkan garis keturunan Azure Dragon. Selama sekte ini berkembang, garis keturunan Azure Dragon akan selalu mendapatkan darah baru. Kuda-kuda tua itu berhenti ketika mencapai titik ini. Kemudian dilanjutkan, tentu saja ada syaratnya. Kondisi apa? Syaratnya adalah kamu bisa menjadi Kaisar Naga. Kata kuda naga tua, menekankan setiap kata. Item spirit lain dari Istana Naga Azure berkata, Tuan muda, ini adalah tugas yang tidak dapat dihindari bagi Tuan Istana Naga Azure. Saya harap Anda bisa mengerti. Garis keturunan Azure Dragon kami sudah punah di alam luar, tapi kami tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa.
Sekarang, kami menaruh semua harapan kami padamu. Tuan Muda, Anda pasti bisa melakukannya. Bahkan yang terkuat, Kaisar Naga yang direndam darah, memilihmu. Xiao Chen bisa melihat semangat, kebanggaan, dan kehormatan dalam nada item spirit. Karena aku memilih Istana Naga Azure, aku pasti tidak akan menyerah. Namun, saya punya satu pertanyaan. Kakak Naga, sebelumnya, kamu mengatakan bahwa totem gerbang naga sudah tidak ada lagi, karenanya, kami tidak bisa mendapatkan Azure Dragon Martial Spirit. Kenapa aku? Ini, kuda naga dan item spirit lainnya saling bertukar pandang, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Akhirnya kuda naga berkata, Tuan Muda, sebenarnya kami telah menemukan banyak rahasia di tubuh Anda. Hal ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Anda hanya dapat mengungkap semuanya sendiri. Saya belum pernah melihat teknik budidaya yang begitu indah seperti mantra ilahi guntur ungu Anda bahkan di alam luar. Tidak disangka bahwa itu benar-benar memungkinkan seseorang untuk berkultivasi ganda budidaya abadi dan budidaya bela diri, mengolah energi sihir dan esensi pada saat yang sama. Kupikir saat itu, Kaisar Naga yang direndam darah mengetahui rahasiamu. Itulah mengapa dia mengambil risiko memberikanmu teknik bela diri jiwa Dao. Itu karena energi jiwamu sangat kuat. Hong Sui melanjutkan, sebenarnya, aku juga tahu jari pemecah jiwa darah naga. Namun, kekuatannya tidak sekuat milik Tuan Muda. Terlebih lagi, ini baru pertama kalinya Tuan Muda mengolahnya. Kekuatan ini sangat tidak normal. Xiao Chen memperhatikan ekspresi serius kelompok itu. Ini adalah karakter utama yang lebih kuat darinya dalam kultivasi. Itu luar biasa. Semua orang mengangguk pada saat yang sama. Sangat menakutkan. Xiao Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi tentang topik ini. Dia bisa menebak bahwa beberapa rahasia tubuhnya ada hubungannya dengan Dewa Abadi Kubah Langit. Namun, ini belum waktunya untuk memberitahu siapapun. Kakak Naga, aku punya pertanyaan. Apakah kamu berhasil mengetahui asal-muasal gereja kegelapan itu? Kuda naga tua berpikir sejenak sebelum menjawab, itu adalah gereja teratai hitam. Ini adalah kelompok agama jahat yang lahir dari Sekte Buddha. Namun Sekte Buddha tidak pernah berhasil memberantasnya, yang membuktikan bahwa gereja teratai hitam ini memiliki beberapa akumulasi. Ekspresi Xiao Chen tampak terkejut. Lalu, dia berkata dengan serius, Kakak Naga, tolong periksa apakah ada yang salah dengan tubuhku. Biarkan aku melihatnya. Hong Sui tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan bintang-bintang berkelap-kelip di dalamnya seolah-olah dia menaruh perhatian penuh pada segala sesuatu di dunia. Xiao Chen hanya merasakan energi bergerak di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak tahu kemana perginya energi ini atau apa yang dilakukannya. Ini adalah energi jiwa. Agar gadis ini dapat menggunakan energi jiwa dengan begitu fleksibel, wanita yang tampaknya lemah ini setidaknya harus memiliki tingkat kultivasi 2 tingkat lebih tinggi darinya. Apa itu? Seru pria berpakaian biru itu, menyipitkan mata dan menunjuki hitam yang tidak jelas di dada Xiao Chen. Tanda bunga teratai. Setelah diperiksa lebih dekat, memang ada garis samar teratai hitam. Namun, itu terlalu kabur dan sulit untuk dipahami. Hong Sui, lihatlah. Lihat apakah Anda dapat membantunya menyingkirkannya. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang ditanam ketika Dewa Iblis bertarung dengannya. Xiao Chen berpikir kembali. Dia telah bertarung dengan Dewa Iblis sejak lama. Terlalu sering mereka melakukan kontak. Dia tidak bisa menentukan kapan Dewa Iblis menanamkan tanda ini padanya. Hong Sui mengangguk dan memfokuskan energi jiwanya ke dada Xiao Chen. Namun, setelah beberapa kali mencoba, dia masih tidak bisa menghilangkan tanda teratai hitam itu. Setiap kali dia menghapusnya, itu langsung muncul kembali. Tidak ada bahaya pada bunga teratai ini. Seharusnya tidak menimbulkan kerusakan pada tubuh. Namun, itu telah menyatu dengan jiwa dan raga Tuan Muda. Itu tidak dapat dihilangkan kecuali tubuh dan jiwa Tuan Muda dihancurkan sekali saja, kata Hong Sui tanpa daya setelah menarik energi jiwanya. Hati Xiao Chen tenggelam. Pantas saja sebelum jiwa penguasa guntur menghilang, penguasa guntur berkata bahwa Xiao Chen tidak akan bisa menghindari kematian kecuali ia tidak meninggalkan alam Kunlun, itu hanya masalah waktu saja. Kuda naga tua menyelidiki sejenak sebelum bertemu dengan tatapan Xiao Chen. Sepertinya tidak ada cara untuk menghilangkan tanda teratai hitam ini. Tanda ini mungkin digunakan untuk melacak orang. Namun, aku penasaran.
Mengapa gereja teratai hitam berupaya keras melacakmu? Sebelumnya, saya merasa gereja teratai hitam terlalu enggan mengeluarkan banyak sumber daya untuk merebut sepotong batu asal. Saya merasa mereka mencari sesuatu yang lain. Mungkin, masalahnya ada pada Anda. Hong Sue memandangi kuda naga tua itu. Kakak naga, apa yang harus kita lakukan? Dengan kekuatan Xiao Chen saat ini, belum lagi menjadi tandingan ketua gereja-gereja teratai hitam, bahkan bawahannya pun akan mampu menangkap Xiao Chen. Kuda naga tua itu menjawab dengan tenang, tidak perlu terlalu cemas. Saya punya cara untuk mengatasi ini. Xiao Chen, aku seharusnya sudah bisa memikirkan sesuatu pada saat kamu akhirnya memutuskan untuk pergi. Kalau begitu, terima kasih banyak sebelumnya kepada kakak naga. Tuan muda, Anda terlalu sopan. Berikan padaku cincin Kaisar Naga di tanganmu. Aku akan mengambil material suci untuk menempa Azure Dragon Totem. Cincin Kaisar Naga. Cincin Kaisar Naga apa? Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum menyadari bahwa kuda naga tua itu mengacu pada cincin yang diberikan ayahnya kepadanya. Dikatakan bahwa cincin ini diperoleh oleh Dewa Naga selama Great Desolate Aeon. Awalnya itu adalah bagian dari materi ilahi khusus. Bahkan Dewa Naga pun tidak dapat menemukan misteri di baliknya. Dia hanya memalsukannya menjadi sebuah cincin dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Itu menjadi tanda Kaisar Naga. Kemudian, ketika sampai pada generasi Kaisar Naga berendam darah, dia menganggapnya sebagai milik pribadi kepala klan garis keturunan Azure Dragon dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Tidak ada yang mengeluh tentang hal ini. Keluhan apa? Kaisar Naga yang direndam darah adalah seseorang yang memberikan pelayanan luar biasa. Tanpa dia, bagaimana ras naga bisa mencapai kejayaannya saat ini? Itu sudah lama mengalami penurunan, kata Hong Sue tidak setuju. Kuda naga tua tersenyum dan berkata, sebenarnya, Kaisar Naga yang direndam darah merasa ada lebih banyak misteri di cincin naga Kaisar ini, bahwa ini adalah pertemuan besar yang sangat kebetulan. Meskipun dia tidak bisa memahaminya, itu tidak berarti keturunan Azure Dragon tidak bisa. Itu bisa dianggap merawat garis keturunannya. Meskipun garis keturunan lain tidak senang dengan hal ini, cincin ini biasanya hanya sebuah simbol, jadi mereka membiarkan Kaisar Naga yang direndam darah melakukan apapun yang dia mau. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia terdiam. Kaisar Naga yang berendam darah ini benar-benar kejam. Tidak heran dia bisa mendapatkan rasa hormat dari generasi Azure Dragon selanjutnya. Setelah Xiao Chen keluar dari Istana Naga Azure, dia terus melihat cincin Kaisar Naga di tangannya. Di luar dugaan, cincin kecil ini memiliki asal-muasal yang begitu besar. Tidak disangka itu berasal dari zaman Dewa Naga. Dewa Naga adalah ayah dari 3 naga leluhur. Dia sudah ada sebelum dunia ada, ketika alam semesta masih dalam keadaan kacau balau. Dia adalah Dewa Iblis kekacauan prima. Bahkan selama mitologi Eon, Dewa Naga adalah makhluk yang terkenal. Setelah mitologi Eon berakhir, Dewa Iblis menyegel diri mereka sendiri. Namun, Dewa Iblis ini meninggalkan keturunan. Ketiga naga leluhur adalah keturunan Dewa Naga. Mereka mewakili kehendak Dewa Naga, bertarung melawan 10.000 ras selama Great Desolate Aeon. Xiao Chen merenungkan cincin itu. Dewa Naga telah mengetahui bahwa bahan cincin Kaisar Naga ini mengandung misteri. Jika tidak, Dewa Naga tidak akan memalsukannya menjadi sebuah cincin dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Sayangnya, tidak ada seorang pun di generasi selanjutnya dari ras naga yang bisa mengetahuinya. Adapun Xiao Chen, dia hanya melihatnya. Karena generasi Kaisar Naga tidak dapat memahaminya, yang bisa dia lakukan hanyalah melihatnya. Di Istana Naga Azure, kuda naga memberinya sepotong kayu ilahi naga Azure dan sebuah buku, catatan keterampilan pisau ilahi. Keterampilan pisau tidak berlaku pada pedang seorang ahli pedang tetapi pada pisau pahat seorang pematung. Xiao Chen perlu mengukir Azure Dragon Totem sendiri. TL Note, orang Cina menggunakan kata yang sama untuk pisau dan pedang. Mereka dibedakan berdasarkan penggunaan kontekstualnya. Awalnya, Xiao Chen berpikir itu akan menjadi tugas yang sederhana. Lagi pula, di masa lalu, demi mempraktikkan mantra penganugerahan kehidupan, dia telah belajar memahat selama jangka waktu tertentu. Dia baru menyadari betapa besarnya proyek ini setelah dia mendengarkan apa sebenarnya yang terkandung di dalamnya.
Azure Dragon Divine Wood tingginya 1 km. Dia perlu mengukir Azure Dragon yang berputar di sekitarnya, yang mungkin panjangnya beberapa kilometer. Setelah puluhan ribu sisik naga diukir, mereka harus terlihat seperti gelombang riak. Tidak mungkin ada satu cacat pun. Jika tidak, hal itu akan mempengaruhi spiritualitas totem, mencegahnya mencapai efek yang diinginkan. Ada juga cakar naga, ekor naga, tanduk naga, kepala naga, mata naga, dan segala macam persyaratan lainnya. Ini juga mengapa kuda naga memberikan catatan keterampilan pisau ilahi kepada Xiao Chen. Tanpa catatan keterampilan pisau ilahi ini dan hanya keterampilan mengukir Xiao Chen, dia akan mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan totem naga Azure. Xiao Chen menganggapnya sebagai pengembangan pikirannya. Kultivasinya tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Dia hanya bisa tetap berada di tahap akhir esensi sejati saat berada di alam Kunlun. Untuk tingkat kultivasi berikutnya, tahap esensi Yin, Xiao Chen perlu menyerap energi Yin yang menyedihkan di dunia. Walaupun daratan Kunlun memiliki energi Yin yang menyedihkan, namun kualitasnya masih terlalu rendah. Kuda naga tua menyarankan agar Xiao Chen tidak menyerap energi Yin yang menyedihkan ini. Dan yang lebih penting lagi, tingkat pengolahan Xiao Chen sudah mencapai puncak yang bisa diterima oleh daratan Kunlun. Sekarang, Pulau Bintang Surgawi sudah menjulang tinggi di awan, terbang menuju samudera surgawi berbintang. Setelah pertempuran epik, pikiran Xiao Chen akhirnya mencapai ketenangan sejati. Sekarang, yang dia tunggu hanyalah pertarungan dengan Chu Chaoyun. Masih ada satu masalah lagi. Kuda naga masih belum memiliki cara untuk mengatasi tanda teratai hitam di tubuhnya. Xiao Chen dengan hati-hati memikirkan apa yang dikatakan penguasa Guntur. Saat itu, penguasa Guntur berkata bahwa dia ingin membunuh Xiao Chen sebelum Xiao Chen dewasa, untuk memberantas potensi bencana. Namun, entah kenapa, dia tidak pernah bergerak. Gereja Teratai Hitam adalah kelompok agama jahat yang memisahkan diri dari sekte Buddha. Mengapa mereka mencari masalah dengan Xiao Chen? Xiao Chen, berbicara tentang sekte Buddha, apakah kamu tidak melupakan sesuatu? Ao Jiao tiba-tiba bertanya dari cincin roh abadi. Apa yang aku lupa? Bodhisattva Siti Garba. Langkah kaki Xiao Chen terhenti. Dia sebenarnya telah melupakan Bodhisattva Siti Garba. Selama ini, dia sibuk menangani bencana iblis. Kini, pertempuran baru saja berakhir. Jika bukan karena pengingat Ao Jiao, dia akan benar-benar melupakan orang ini. Xiao Chen masih harus menyempurnakan api asal api surgawi. Penyempurnaan api asal api surgawi membutuhkan waktu dan metode khusus. Xiao Chen belum menemukan metodenya, jadi dia hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Pertama, Xiao Chen sibuk dengan samudera langit berbintang, bertarung dengan Master Harta Karun dan menyelamatkan berbagai sekte, lalu datanglah bencana iblis. Tidak ada waktu untuk istirahat. Saat ini, dia perlu mengukir Azure Dragon Totem. Ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Di manakah Bodhisattva Siti Garba berada? Kota jejak meteor. Dia pasti berada di Meteor Trail City. Dia pasti menggunakan kesempatan ini untuk menyerap dosa di langit di atas Meteor Trail City. Wajah Xiao Chen merosot. Tanpa sepatah kata pun kepada orang-orang di gerbang naga, dia melompat dari Pulau Bintang Surgawi dan bergegas menuju kota jejak meteor di domain Tianwu. Dia membentangkan Azure Dragon Divine Wings dan terbang dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 8 menit, dia tiba di Meteor Trail City. Kemudian, dia menarik sayapnya, mendarat, dan melihat ke atas. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, awan dosa merah di langit kota Meteor Trail sebagian besar telah hilang, hanya sebagian kecil yang tersisa. Bodhisattva Siti Garba saat ini sedang menyerap gumpalan darah terakhir di langit. Lapisan cahaya Buddha yang penuh keberuntungan datang dari belakang Bodhisattva Siti Garba. Di tengah terangnya cahaya Buddha, Bodhisattva Siti Garba tampak bermartabat dan khusyuk, menginspirasi pemujaan. Ketika Bodhisattva Siti Garba melihat Xiao Chen tiba, inkarnasi Dharma emas membuka mulutnya dan menghisap, menarik petak terakhir awan dosa merah. Dermawan Xiao Chen, kamu terlambat. Bodhisattva Siti Garba memasang ekspresi penuh kebajikan, memperlihatkan senyuman. Kemudian, dia menarik inkarnasi dharmiknya dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Tidak mudah untuk menjalankannya. Bagaimana Xiao Chen bisa membiarkan pihak lain pergi dengan mudah?
Dia dengan lembut mendorong tanah dan melayang ke udara, mengejar. Untuk setiap sebab, ada akibat. Semuanya ditakdirkan oleh takdir. Dosa-dosa ini adalah dosaku sejak awal. Saat itu, Kaisar Biru Langit membawa mereka pergi untuk mengembangkan seni kebajikan baik dan jahat. Hari ini, Anda mengembalikannya kepada saya, menyelesaikan siklus karma. Dermawan Xiao Chen, mengapa harus berusaha keras untuk menghentikan saya? Tubuh asli Bodhisattva Sitigarbha duduk di atas panggung bunga teratai emas sambil memandang Xiao Chen. Namun, dia tetap terus melarikan diri. Kilatan cahaya Buddha di bawah platform bunga teratai sangat memperkuat kecepatan Bodhisattva Sitigarbha. Pada saat ini, Bodhisattva Sitigarbha, yang sedang duduk di atas panggung bunga teratai, tampak merasa tenang, bahkan mampu mengalihkan perhatian sambil memurnikan bagian terakhir dari dosa. Berhentilah mencoba memutarbalikkan fakta. Kalian semua dari Sekte Buddha mengucapkan kata-kata yang manis, memiliki lidah yang fasih. Namun, sifatmu tidak terhormat. Jika kamu menjadi seorang Buddha, mengapa kamu benar-benar melepaskanku? Xiao Chen selalu berterus terang. Penyerapan dosa oleh pihak lain tidak ada hubungannya dengan dia. Xiao Chen juga tidak peduli dengan ambisi Bodhisattva Sitigarbha atau apakah lelaki tua itu berhasil menjadi Buddha atau tidak. Namun, Bodhisattva Sitigarbha sudah menaruh dendam padanya sejak awal. Sekarang pihak lain lebih kuat, dia membahayakan Xiao Chen dan bahkan mungkin merugikan teman dan keluarga Xiao Chen. Xiao Chen ingin mengatasi masalah ini sejak awal. Saat itu, saat berada di Samudera Surgawi berbintang, metode Bodhisattva Sitigarbha dalam menyerap kekuatan keyakinan sangatlah jahat, sama sekali mengabaikan kehidupan dan kematian orang-orang yang beriman. Bodhisattva Sitigarbha tersenyum dan berkata, "Dermawan benar-benar memahami saya. Karma yang dimulai di antara kita sejak lama sudah berakhir. Setelah Bodhisattva ini menjadi Buddha, saya harus memotong bagian karma ini. Jika tidak maka akan menjadi penghalang. Sayangnya, kamu sudah tidak bisa menyakitiku. Itu sudah terlambat. Semoga Sang Buddha melindungi kita." Bodhisattva Sitigarbha membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari pandangan Xiao Chen. Suara mendesing. Xiao Chen berhenti di udara, memeriksa sekeliling dengan sens spiritualnya. Dia menemukan bahwa pihak lain sepertinya telah menghilang begitu saja, tidak meninggalkan jejak. Kemana dia pergi? Xiao Chen. Saat Xiao Chen kehabisan akal, seseorang tiba-tiba memanggil namanya dari langit. Ketika Xiao Chen mendongak, dia melihat Tandu dengan cepat bergerak ke arahnya. Tandu 8 hantu. Itu King Cheng. Pendatang baru adalah King Cheng dari ras hantu, murid permaisuri hantu Sisun. Ini adalah orang yang telah berinteraksi dengan Xiao Chen berkali-kali sebelumnya, seorang teman yang pernah mengalami kesulitan dengannya. King Cheng melayang turun dari Tandu. Dia tampil seperti sebelumnya, memiliki wajah cantik dengan kulit pucat sehingga dia tampak seperti kehabisan darah. Saat King Cheng memandang Xiao Chen, dia tersenyum dan mendarat di sampingnya. "King Cheng, kenapa kamu ada di sini?" Ketika King Cheng mendengar ini, dia tertawa sambil menutup mulutnya dengan tangannya. Ini adalah domain hantu. Jika saya tidak kembali ke sini setelah perang, kemana saya harus pergi?" Domain hantu. Sebuah ide muncul di benak Xiao Chen. Dia memikirkan sesuatu. Jalan mata air kuning. Bodhisattva Sitigarbha pasti pergi ke jalan mata air kuning. Pantas saja Bodhisattva Sitigarbha lenyap tanpa jejak. Jalan Yellow Springs adalah sarangnya. Maaf, saya masih memiliki sesuatu yang mendesak dan tidak dapat mengobrol. Xiao Chen dengan cepat memberi hormat dengan tangan ditangkupkan, bersiap untuk bergegas ke jalan mata air kuning. King Cheng buru-buru menghentikan Xiao Chen, berkata, Tunggu. Katakan padaku dulu, kemana kamu akan pergi?" "Jalan mata air kuning." Ekspresi King Cheng berkedip. Dia berkata dengan cemberut, "Lebih baik jangan pergi ke sana dulu. Saat tuanku kembali, kami akan membawamu ke sana." "Bagaimana tentang itu?" Xiao Chen terkejut. "Apa yang salah? Kami pernah pergi ke Yellow Springs Road sebelumnya. Dengan kekuatan kita saat ini, apakah akan ada masalah?" Sambil menggelengkan kepalanya, King Cheng berkomentar, "Kamu tidak mengetahuinya. Jalan Yellow Springs saat ini sangat berbeda dengan masa lalu. Menurutmu mengapa domain hantu tidak segera bergabung denganmu di Gunung Kunlun setelah Raja Hantu meninggal? Mengapa? Mungkinkah karena jalan mata air kuning ini?"
Itu benar. Itu karena jalan Yellow Springs. Sebelum Raja Hantu meninggal, dia sering pergi ke jalan mata air kuning, dan itu sangat aneh. Selanjutnya, dia menutup pintu masuk ke 9 lapisan api penyucian dan mencegah orang lain masuk. Qing Cheng terus menjelaskan, selanjutnya, banyak keturunan dan anggota faksi semuanya berada di jalan mata air kuning dan belum terbunuh. Tuanku mencoba menyerang beberapa kali untuk mencari tahu apa yang terjadi tetapi gagal. Xiao Chen berpikir, ini agak aneh. Namun, ini semakin membuktikan bahwa Bodhisattva Sitigarbha berada di jalan mata air kuning. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen mengangguk dan berkata, baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Jika waktunya tiba, aku akan pergi bersama tuanmu. Qing Cheng tersenyum dan berkata, aku akan memberi tahu tuanku sekarang. Ayo pergi ke Yellow Springs Road dulu dan tunggu tuanmu di sana. Jalan mata air kuning adalah salah satu tanah terlarang yang terkenal di dunia Kunlun. Ketenarannya sebanding dengan Savage Battlefield. Selama zaman keabadian, sebelum 6 jalur reinkarnasi terputus, ini adalah dunia bawah. Ia mengatur 3 alam dan 6 jalur reinkarnasi, mengatur reinkarnasi semua makhluk hidup. Catatan TL, 3 alam, di sini tidak mengacu pada tempat tertentu seperti alam Kunlun. Sebaliknya, ini mengacu pada surga, neraka, dan alam fana. Selama masa itu, jika seseorang tidak menjadi abadi, mereka akan berakhir dalam siklus reinkarnasi selamanya. Mereka akan dinilai berdasarkan perbuatan mereka, baik dan jahat, dan bereinkarnasi sesuai dengan itu. Mereka yang jahat menjadi binatang, babi, anjing, atau binatang buas lainnya yang tidak memiliki kecerdasan, tidak mampu lepas dari nasib disembelih. Mereka yang sangat kejam dan jahat berakhir di neraka, tenggelam di tempat itu selamanya dan menanggung segala macam siksaan yang kejam, pemandangan yang terlalu kejam untuk disaksikan. Mereka yang baik akan bereinkarnasi menjadi manusia, mungkin menjadi kaya atau bangsawan. Mereka yang sangat berbudi luhur bahkan bisa berakhir di surga, terlahir kembali sebagai makhluk spiritual dan dipelihara secara alami, mereka akan menjadi tentara surgawi. Namun, Dao abadi hancur. Siklus tersebut tidak lagi berlanjut, neraka sudah tidak ada lagi. Hanya 9 lapisan api penyucian yang tersisa. Fakta masa lalu menjadi legenda. Kemudian, hal-hal tersebut kemudian menjadi mitos. Pada zaman sekarang, siklus tersebut tidak lagi berlanjut. Tidak ada seorang pun yang abadi di dunia ini. Setiap orang hanya bisa hidup satu kali seumur hidup. Tidak ada seorang pun yang percaya pada perolehan kebajikan. Siapa yang tahu bahwa ada seorang bodhisattva dari zaman sebelumnya yang bersembunyi di 9 lapisan api penyucian yang mengumumkan ambisi besar, dia bersumpah untuk tidak menjadi Buddha jika neraka tidak kosong. Penantian ini berakhir jutaan tahun. Tekad dan hati terhadap agama Buddha seperti itu sungguh menakutkan. Namun, justru orang seperti itulah yang sangat ambisius, menggunakan segala macam metode untuk mencapai tujuannya. Beliau melihat orang-orang mukmin sebagai hewan ternak, yang hanya menerima dan tidak memberi. Bodhisattva Sitigarbha adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Jika dihitung dengan benar, pengaruhnya bahkan lebih besar daripada pengaruh penguasa guntur dan dewa iblis. Setelah setengah hari, Xiao Chen dan Qing Cheng tiba di Gunung Tai, yang menjulang di atas 9 lapisan api penyucian. Gunung Tai tampak seperti dulu. 50 km yang mengelilingi gunung itu suram dan menyeramkan. Roh pengembara dan hantu liar berkeliaran di tempat itu, sesekali muncul. Sebuah sungai besar yang keruh mengalir dari puncak gunung, mengalir sampai ke kakinya, dan melonjak ke daratan. Sungai ini adalah sungai dunia bawah yang terkenal. Ia juga dikenal sebagai sungai kematian, mata air kuning, atau sungai ketidakberdayaan. Namun, hal itu belum terjadi secara keseluruhan selama ribuan tahun. Ketika siklusnya terputus, hal yang sama terjadi secara alami pada sungai dunia bawah, seperti halnya sungai mendalam, yang telah terpecah menjadi banyak segmen. Segala macam kekuatan aneh telah hilang. Jika seseorang berjalan ke hilir, ia akan mencapai 9 lapisan api penyucian. Xiao Chen, apakah kamu ingat sungai ini? Qing Cheng bertanya, mengingat kejadian di masa lalu. Tentu saja, aku ingat. Xiao Chen melihat sekeliling, menikmati beberapa kenangan. Dia ingat terakhir kali dia datang ke sini, banyak petani berkumpul di tepi sungai. Kali ini, yang bisa didengarnya hanyalah suara gemericik air.
Lingkungan sekitar kosong. Saat itu, saat Xiao Chen menyeberangi sungai, beberapa hal menarik terjadi. Saat itu, Qing Cheng berpura-pura menjadi tukang perahu. Dia hampir membuat Xiao Chen, Xiao Bai, dan yang lainnya terdampar. Xiao Chen menghentikan ingatannya di sini. Jika dia melanjutkan, itu akan menjadi agak canggung. Hehe, sepertinya pada saat itu, seseorang bahkan ingin menelanjangi saya. Xiao Chen tidak mau mengingatnya, tapi Qing Cheng mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, melirik Xiao Chen dengan nakal. Xiao Chen tersenyum malu. Saat dia bingung bagaimana menjawabnya, sesosok tubuh turun dari langit. Itu adalah permaisuri hantu, Si Sun. Senyuman Qing Cheng segera menghilang, ekspresinya berubah serius. Azure Dragon King, maaf sudah menunggu lama, kata permaisuri hantu, Si Sun, dengan sopan, anehnya menghormati Xiao Chen. Xiao Chen menjawab dengan tenang sambil tersenyum, permaisuri hantu, kamu terlalu sopan. Saya ingin tahu, apa yang spesial dari 9 lapisan api penyucian sekarang. Permaisuri hantu, Si Sun, mengangguk dan menjelaskan, pintu masuk ke 9 lapisan api penyucian dari sungai dunia bawah diblokir oleh patung Buddha. Patung Buddha itu sepertinya mampu menarik kekuatan dari sungai dunia bawah. Sangat sulit untuk mengatasinya. Bahkan setelah mengumpulkan beberapa orang dan bekerja sama, kami tidak dapat menghancurkannya. Mengenai apa jalan Yellow Springs sekarang, saya tidak tahu banyak. Xiao Chen berpikir keras. Sepertinya permaisuri hantu juga tidak mempunyai banyak informasi. Ayo, ikuti aku dan lihat. Kebanyakan orang tidak bisa terbang di atas sungai dunia bawah. Namun, pembatasan ini tentu saja tidak berlaku untuk Xiao Chen saat ini. Antara Qing Cheng dan permaisuri hantu, yang satu adalah kaisar bela diri surgawi agung dan yang lainnya setingkat guru suci, jadi mereka tidak mengalami kesulitan untuk terbang di atas sungai. Saat terbang di atas sungai dunia bawah, Xiao Chen terus merasakan suatu kekuatan mencoba menariknya ke bawah. Setelah menelusuri permukaan teknik bela diri jiwa Dao, dia menyadari bahwa ini adalah karya energi jiwa di sungai dunia bawah. Meskipun kaisar bela diri dan di bawahnya tidak dapat mengolah energi jiwa mereka masih tumbuh seiring dengan kekuatan mereka. Hanya saja mereka tidak bisa menggunakannya. Tarikan sungai dunia bawah sudah tidak efektif pada energi jiwa seseorang setingkat kaisar bela diri. Saat ketiganya terbang melintasi sungai dunia bawah dan perlahan turun, mereka segera tiba di sisi lain. Xiao Chen melihat patung Buddha yang disebutkan oleh permaisuri hantu, Si Sun. Itu adalah patung Buddha setinggi 1 kilometer yang memancarkan cahaya keemasan dari seluruh tubuhnya saat berada di sungai dunia bawah. Tubuh patung Buddha yang sangat besar membuat ruang bawah tanah terlihat sangat kecil. Inilah neraka yang paling dalam. Manusia tidak seharusnya datang ke sini. Cepat kembali. Tiba-tiba, patung Buddha itu membuka matanya, dan cahaya keemasan dari tubuhnya menyala. Kekuatan Buddha membuat air sungai dunia bawah bergolak dengan gelisah. Sungguh kekuatan Buddha yang kuat. Qing Cheng berkata sambil menghela nafas dan sedikit mengernyit. Permaisuri hantu berkata, ada banyak arhat yang tersusun dalam formasi di belakang patung Buddha. Hal ini memungkinkan kekuatan patung Buddha meningkat tanpa batas. Makhluk hidup, apakah kamu sendiri bukan manusia biasa? Sambil tersenyum dingin, Xiao Chen segera melayangkan pukulan setelah melangkah maju. Gemuruh. Air sungai dunia bawah membumbung tinggi dan menutupi patung Buddha tersebut, membuatnya tampak seperti dilapisi cat emas. Kemudian, patung Buddha itu membentuk segel tangan dengan satu tangan dan memblokir pukulan Xiao Chen. Tubuh emasnya tidak bergeming, dan cahaya Buddha semakin kuat. Menarik, tapi sayangnya, aku tidak punya waktu untuk terus bermain denganmu. Xiao Chen meraung. 10.000 kekuatan naga berkumpul ke dalam kuali naga, dan dia meledak dengan satu kekuatan kuali. Pukulan ini cepat dan kejam. Sebelum patung Buddha itu bereaksi, Xiao Chen memukul dadanya. Retakan dengan cepat menyebar ke seluruh patung Buddha seperti sarang laba-laba. Tepat ketika patung Buddha itu tampak seperti akan hancur, nyanyian suci kitab Buddha terdengar di belakangnya. Air sungai dunia bawah terus bergejolak. Patung Buddha yang retak itu sembuh dengan cepat, kembali normal. Begitulah yang terjadi. Kami tidak dapat membunuh patung Buddha ini sama sekali. Kami sudah mencobanya beberapa kali, kata permaisuri hantu Si Sun lembut.
Ini bukan pertama kalinya dia melihat pemandangan ini. Xiao Chen memandangi patung Buddha itu dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat, dia mengerti. Saya pikir ada trik di balik ini. Itu hanya menggunakan energi jiwa di sungai dunia bawah untuk pulih. Bertingkah misterius. Hari ini, aku akan menyebarkan jiwamu. Setelah dia berteriak, Dao Might keluar dari tubuhnya. Piringan cahaya redup muncul di belakangnya. Kemunculan Dao Might segera dan sepenuhnya menekan kekuatan Buddha pihak lain. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan energi esensi benar yang kuat membentuk pusaran air di telapak tangannya. Huci, huci, hisap yang kuat menarik air sungai dunia bawah ke dalam pusaran air. Qing Cheng tercengang melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang bisa menepi di perairan sungai dunia bawah. Ketika patung Buddha melihat pemandangan ini, ia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, membombardir Xiao Chen dengan rentetan serangan tanpa jeda. Namun, permaisuri hantu, Si Sun, memblokir semuanya, tidak membiarkan Xiao Chen terluka. Kenyataannya, Xiao Chen tidak membutuhkan bantuan permaisuri hantu Si Sun untuk tetap aman. Namun, bantuannya membuatnya lebih mudah untuk fokus. Tak lama kemudian, permukaan air sungai dunia bawah turun sekitar 30 cm, membuat tubuh patung Buddha itu tinggi dan kering. Sekarang, Xiao Chen meninju. Kali ini, setelah retakan menyebar, tidak peduli seberapa keras nyanyian kitab suci itu, patung Buddha itu tidak dapat pulih kembali. Ketika patung Buddha itu hancur, sesosok tubuh terbang keluar darinya. Ternyata patung Buddha ini merupakan inkarnasi Dharma dari seorang penggarap Buddha. Penghancuran inkarnasi Dharma memperlihatkan tubuh aslinya. Saat patung Buddha itu hancur, para arhat yang bernyanyi di belakangnya lari ke segala arah. Xie Zixuan, Qing Cheng berseru saat melihat penampilan orang ini. Orang ini adalah murid Raja Hantu, Xie Zixuan. Sulit membayangkan orang ini akhirnya mengikuti Dao Buddha. Jangan panggil aku Xie Zixuan. Sekarang, nama Buddha saya adalah Dao Xuan. Beraninya kalian manusia menerobos ritual Bodhisattva Guru Sitigarbha. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Qing Cheng terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana orang seperti dia tiba-tiba berubah menjadi seaneh ini. Jangan merasa itu aneh. Dia dimurnikan, sesuatu yang mirip dengan dicuci otak. Dia sekarang adalah budak Bodhisattva Sitigarbha. Jika kita mengikutinya, kita akan menemukan Bodhisattva Sitigarbha. Tidak terkejut dengan kejadian ini, Xiao Chen segera mengejar. Permaisuri hantu Si Sun dan Qing Cheng segera menyusul. Kelompok 3 orang Xiao Chen mengikuti di belakang Xie Zixuan dari kejauhan. Sepanjang jalan, mereka menemukan berbagai neraka telah berubah. Suasana seram dan suram pun hilang. Sebaliknya, keadaannya damai dan penuh keberuntungan. Bahkan langit pun cerah. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak melihat satupun roh pengembara atau hantu liar. Terlebih lagi, tidak ada roh yang menakutkan, sedih, dan hantu jahat. Xiao Chen merasa kaget. Mungkinkah Bodhisattva Sitigarbha telah memurnikan semua roh neraka yang dirugikan? Dia telah bersumpah untuk tidak menjadi Buddha jika neraka tidak kosong. Dosa dalam tubuh Xiao Chen pernah menjadi bagian dari neraka. Saat itu, Kaisar Biru Langit merebut mereka. Sekarang, Bodhisattva Sitigarbha telah menyucikan semua dosa yang telah dilakukan Kaisar Biru Langit. Kemudian, dia juga menyucikan semua roh neraka yang dirugikan. Apakah ini berarti Bodhisattva Sitigarbha telah mencapai ambisi besarnya? Dengan pemikiran ini, Xiao Chen berhenti. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap dingin sosok Xie Zixuan di kejauhan. Raja Naga Biru, ada apa? Permaisuri hantu, Si Sun, bertanya sambil melangkah maju, merasa bingung. Qing Cheng yang berada di samping juga tidak tahu kenapa Xiao Chen tiba-tiba berhenti. Xiao Chen bergumam, kita mungkin memasuki jebakan. Pihak lain mungkin sedang memikat kita. Permaisuri hantu dan Qing Cheng bertukar pandang, merasa sangat terkejut. Musuh macam apa yang sulit dihadapi oleh Raja Naga Azure, eksistensi yang mengalahkan Dewa Iblis. Namun, keduanya dengan cepat menyadari bahwa mereka telah salah memahami Xiao Chen. Di sisi lain, ini juga bagus. Ini menghemat usaha saya. Kami akan menunggunya di sini saja, kata Xiao Chen lembut sambil tersenyum tipis. Qing Cheng berpikir dalam hati, Xiao Chen saat ini sangat percaya diri. Memang, setelah beberapa saat,
seberkas cahaya Buddha muncul di hadapan mereka. Di tengah nyanyian Buddha, Bodhisattva Sitigarbha muncul, duduk di atas panggung bunga teratai, di langit bersama sekelompok arhat. Dua calon biksu Buddha mengapit Bodhisattva Sitigarbha, mengangkat kanopi di atas kepalanya. Ada 800 arhat yang mengenakan kasaya, semuanya memegang tasbih Buddha di satu tangan dan membentuk segel tangan dengan tangan lainnya, memancarkan cincin cahaya Buddha. Bagaikan bintang yang mengelilingi bulan, mereka memuji Bodhisattva Sitigarbha dan mengagungkannya. Dia tampak baik hati, matanya menyipit saat berbicara. Kamu memang keturunan Kaisar Biru Langit. Anda sangat cerdas dan cerdas. Anda sebaiknya mengikuti Bodhisattva ini dan bergabung dengan Sekte Buddha. Dengan saya merawat Anda di alam luar, Anda dijamin akan meningkat pesat. Kamu sudah memurnikan semua roh neraka yang dirugikan. Xiao Chen sedikit mengernyit. Saat dia menoleh, dia menemukan bahwa pihak lain tampak agak tidak terduga. Dermawan Xiao, tebakanmu benar. Saya meninggalkan klon di sini dan memurnikan roh neraka yang dirugikan. Sekarang, tubuh utamaku dan klonku telah bergabung kembali dan telah memurnikan semua roh neraka yang dirugikan. Ki Buddha kuno saya telah menyebar ke seluruh alam Kunlun. Begitu tanah suci Sekte Buddha di alam luar menyadari Ki saya, para biksu tingkat tinggi dari Sekte Buddha akan segera datang dan menerima saya. Selama kamu mau, kamu bisa mencapai keselamatan saat kamu menjauhi kejahatan. Dengan bergeraknya pusat kekuatan Sekte Buddha, Anda dapat dengan mudah meninggalkan tanah terlantar ini bersama saya, kata Bodhisattva Sitigarbha. Inkarnasi dharmanya tampak khusyuk dan bermartabat. Ketika dia berbicara, kata-katanya terdengar seperti sebuah prinsip besar, menginspirasi rasa hormat dan ketundukan dari orang lain. Xiao Chen tersenyum dingin dan menjawab, bagaimana jika aku tidak bersedia? Semoga Sang Buddha melindungi kita. Kalau begitu, biksu tua ini hanya bisa secara paksa menyucikanmu dan menghapus dosa-dosamu. Banyak arhat melompat keluar dan menatap Xiao Chen dengan ekspresi menyeramkan. Tasbih Buddha di tangan mereka bersinar terang saat memancarkan tanda swastika Buddha. Ketika 800 arhat menyerang secara massal, mereka terlihat sangat perkasa. Namun, Xiao Chen adalah seseorang yang pernah mengalami perang epik dengan iblis. Ini bukan apa-apa selain itu. 800 arhat sama dengan 800 kaisar bela diri. Seorang perdana biasa mungkin akan takut akan hal ini. Bagaimanapun, kekuatan destruktif dari 800 kaisar bela diri yang menyerang bersama sangatlah menakutkan. Namun, Xiao Chen berbeda. Badan perang Azure Dragon-nya memberinya pertahanan fisik yang melampaui dewa penghukum mayat surga. Energi esensi sejati miliknya adalah energi yang melampaui energi primordial. Terlebih lagi, pertarungan dengan dewa iblis telah menghasilkan banyak pemahaman. Budidaya Xiao Chen telah berkembang pesat, namun peningkatan kecakapan tempurnya bahkan lebih luar biasa. Jari roh tajam, hancurkan. Xiao Chen tidak mau membuang waktu. Melawan serangan serentak dari 800 arhat, dia langsung mengeksekusi jari roh tajam. Retakan, simbol swastika yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur, dan tubuh 800 arhat meledak menjadi genangan darah, mati di tempat. Ekspresi Bodhisattva Sitigarbha berubah drastis. Dia tidak menyangka 800 orang itu akan dibunuh seketika oleh Xiao Chen ketika mereka menyerang bersama. Xiao Chen bertanya dengan acuh tak acuh, Sitigarbha Bodhisattva, apakah kamu tidak melihat pertarunganku dengan Dewa Iblis? Apakah Anda masih belum mengetahui dengan jelas kekuatan saya? Tidak kusangka kamu mencoba memasang jebakan untukku. Tidakkah kamu tahu, itulah yang kuinginkan. Saat Xiao Chen mengatakan itu, dia melotot. Darah melonjak di matanya, dan Dragon Might berkumpul. Matanya tiba-tiba berubah menjadi emas menyilaukan. Ini adalah mata dewa kesunyian besar yang dimiliki oleh para anggota dari ratusan ras kesunyian besar. Di bawah tekanan yang kuat, cahaya Buddha Bodhisattva Sitigarbha menarik seluruh tubuhnya ke dalam tubuhnya, ditekan dengan kuat dan tidak mampu melepaskan kekuatan Buddha sama sekali. Brengsek, bagaimana kabarmu begitu kuat? Bahkan Kaisar Azure saat itu tidak berada pada level ini. Bodhisattva Sitigarbha panik. Dalam ekspektasi awalnya, bahkan jika Xiao Chen menjadi kuat, dia hanya akan sekuat Kaisar Azure saat itu. Bagaimana Bodhisattva Sitigarbha dapat mengantisipasi bahwa kekuatan Xiao Chen akan melampaui kekuatan Kaisar Biru Langit?
Ini jauh dari apa yang dapat ditangani oleh Bodhisattva Sitigarbha, yang baru saja memulihkan sebagian dari kekuatan aslinya. Brengsek, Bodhisattva Sitigarbha berharap agar dia dapat menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Tidak disangka dia menganggap dirinya pintar dan memikat pihak lain ke 9 lapisan api penyucian. Jika Bodhisattva Sitigarbha mengetahuinya, dia pasti akan menemukan tempat untuk bersembunyi sambil menunggu pusat kekuatan Sekte Buddha menerimanya dan membawanya pergi dari tanah terlantar. Platform bunga teratai segera melaju, membawa Bodhisattva Sitigarbha mundur menuju jalan mata air kuning. Tunggu aku sebentar. Xiao Chen meninggalkan instruksi ini dan berangkat mengejar sendirian. Satu melarikan diri dan satu dikejar. Segera, mereka melewati gerbang neraka dan memasuki jalan mata air kuning, di mana dunia hanya berwarna hitam dan putih. Jalan mata air kuning, jalan mata air kuning. Jangan pernah melihat ke belakang. Xiao Chen ingat saat itu, dia sangat waspada saat berjalan di jalan mata air kuning ini, merasa sangat gugup. Sekarang dia datang ke tempat ini lagi, dia mengejar Bodhisattva Sitigarbha, yang melarikan diri dengan panik. Masalah-masalah dunia dipermainkan oleh laki-laki. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Xiao Chen mengirimkan untaian cahaya pedang ke arah Bodhisattva Sitigarbha di depan. Dimanapun untaian cahaya pedang muncul, dunia hitam putih ini bertambah warna, tampak lebih cerah. Sekarang, Xiao Chen bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Kaisar Azure saat itu. Karena pemahamannya tentang Sabre Dao, itu menjadi lebih mudah baginya. Omong-omong, Bodhisattva Sitigarbha sungguh disayangkan. 10.000 tahun yang lalu, dia bertemu dengan Kaisar Biru Langit, yang menggunakan Dao Iblis untuk mendapatkan Dao. 10.000 tahun kemudian, setelah kembali dengan susah payah, Bodhisattva Sitigarbha bertemu dengan Xiao Chen, yang bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Biru Langit. Hal ini menunjukkan bahwa surga tidak mengizinkan Bodhisattva jahat tersebut membawa bencana ke dunia. Meskipun ini tampak seperti suatu kebetulan, sebab dan akibat telah diketahui. Akan sulit untuk melawan karma. Brengsek, mengapa tokoh utama Sekte Buddha di alam luar belum bergerak? Mungkinkah setelah semua rencanaku dan perjuanganku yang pahit di neraka selama bertahun-tahun, aku ditakdirkan untuk tidak mendapatkan apa-apa? Bodhisattva Sitigarbha terus menghindari cahaya pedang, tidak lagi bersikap seperti sebelumnya. Sekarang, dia panik dan dalam keadaan menyesal. Pukci. Sehelai cahaya pedang menghantam platform bunga teratai, yang segera menghilang. Karena lengah, dia langsung terjatuh. Bodhisattva Sitigarbha terjatuh ke dalam lautan kepahitan di bawah, menimbulkan cipratan besar. Setelah dia naik kembali, dia terus berlari ke depan. Di depan adalah tempat 6 jalur reinkarnasi berada. Jika dia terus berlari, dia akan kehabisan ruang untuk melarikan diri. Sang Buddha, mungkinkah saya, Bodhisattva Sitigarbha, telah mencapai akhir perjalanan saya? Bodhisattva Sitigarbha berbalik dengan perasaan putus asa. Saat dia melihat Xiao Chen, matanya dipenuhi amarah. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, bolehkah aku bertanya pada Bodhisattva ini apakah dia masih ingin menerimaku? Ras nagamu benar-benar penuh kebencian. Jika bukan karena Sekte Daois yang bergerak saat itu, Sekte Buddha akan memurnikan mereka dan mengubah kalian semua menjadi anjing penjaga kami. Tidak kusangka aku, Bodhisattva Sitigarbha, seorang tokoh legendaris, akan jatuh ke tanganmu, seekor anjing. Bodhisattva Sitigarbha berteriak dengan marah, tidak mampu menahan amarahnya. Xiao Chen pernah mendengar kuda naga tua menyebutkan hal ini sebelumnya. Ada suatu masa ketika Sekte Buddha hampir membuat ras naga menuju kepunahan. Banyak anggota ras naga telah dimurnikan dan diubah menjadi binatang suci penjaga Sekte Buddha. Setelah itu, Sekte Buddha dan Daois saling bertarung, yang memberikan kesempatan bagi ras naga untuk bertahan hidup dan secara bertahap bertambah jumlahnya. Ras naga baru bangkit kembali setelah Kaisar Naga yang direndam darah. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba turun dan menyelimuti Bodhisattva Sitigarbha. Cahaya ini menerangi seluruh jalan Yellow Springs. Xiao Chen merasakan sakit yang sedikit menusuk di matanya dan mundur beberapa langkah. Cahaya pengangkatan. Hahaha, tidak ada jalan buntu di dunia. Xiao Chen, masalah kita pasti tidak akan berakhir begitu saja. Ketika saya mengolah tubuh emas Buddha saya, dimanapun Anda bersembunyi,
saya akan menemukan Anda dan mengakhiri karma ini. Catatan TL, terjemahan literal untuk apa yang saya sebut, cahaya pengangkatan, sebenarnya adalah, menerima cahaya. Ini pada dasarnya adalah konsep Buddhis tentang diterima di tanah suci atau tanah suci. Namun, menerima cahaya, tidak terlalu masuk akal dalam bahasa Inggris, karena konsepnya memiliki kesamaan dengan pengangkatan, saya memilih, cahaya pengangkatan. Diselamatkan dari situasi yang mustahil, Bodhisattva Sitigarbha tertawa terbahak-bahak dalam kegembiraan yang luar biasa. Xiao Chen agak terkejut, apakah Liu Ruyue dipanggil seperti ini juga? Namun, tidak mudah bagi Bodhisattva Sitigarbha untuk pergi. Jari pemecah jiwa darah naga. Tiba-tiba, aura mengerikan muncul dari tubuh Xiao Chen. Suatu keinginan tertentu akan muncul darinya, menyatu dengan dunia. Kekuatan dan tekanan yang berkilauan meredupkan cahaya pengangkatan itu. Begitu Xiao Chen melancarkan serangan jari, dosa terus-menerus keluar dari tubuh Bodhisattva Sitigarbha dalam pancaran cahaya merah. Ah! Wajah Bodhisattva Sitigarbha berkerut kesakitan karena pantulan dosa. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum dia bisa mengatakannya, cahaya pengangkatan membawanya pergi. Xiao Chen berdiri tegak dengan tangan terlipat di belakang punggungnya sambil merenungkan apakah pihak lain telah mati atau belum. Namun, meskipun Bodhisattva Sitigarbha belum meninggal, kondisinya tidak akan baik. Meskipun dia meninggalkan tanah terlantar itu, kemungkinan besar dia akan menjadi cacat. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan melihat 6 jalur reinkarnasi di hadapannya. 6 jalur reinkarnasi. Saya kembali ke sini lagi. Saat itu, Xiao Chen melihat masa lalunya di Tree Life Mirror. Kaisar Azure muncul di sini dan mengambil jalur reinkarnasi manusia, pergi ke bumi. Bumi adalah tempat para dewa berlindung. Disitulah dewa abadi kubah langit tinggal sendirian sampai akhir, secara pribadi menguburkan berbagai dewa saat mereka mati, dan akhirnya bertemu dengan Kaisar Biru Langit, Xiao Teng. Adapun adegan yang tersisa, dewa abadi kubah langit telah memblokirnya, mencegah Xiao Chen melihatnya. Xiao Chen tidak tahu apa yang keduanya katakan ketika mereka bertemu atau apa yang terjadi. Dia melangkah maju, tiba di hadapan 6 jalur reinkarnasi, neraka, hantu lapar, hewan, manusia, asura, dewa. Semua jalan ini sudah hancur. Namun, Xiao Chen ingat mendapat kesan bahwa jalan reinkarnasi manusia belum sepenuhnya hancur. Dia menunggu di sini, menatap jalan reinkarnasi manusia tanpa memalingkan muka, menunggu untuk melihat apakah jalan itu akan membaik. Namun, meski dia menunggu lama, jalur reinkarnasi manusia yang rusak tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Xiao Chen merasa agak ragu. Mungkinkah sudah rusak total? Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, permaisuri hantu, Si Sun, dan King Cheng muncul di belakang Xiao Chen. Tuan melihat kamu belum kembali setelah sekian lama, jadi dia khawatir dan datang, bisik King Cheng. Permaisuri hantu tersenyum dan tidak menyangkal hal itu. Namun, kenyataannya, King Cheng lah yang telah memohon padanya beberapa kali hingga permaisuri hantu akhirnya mengalah. Ketika seseorang mencapai tingkat budidaya permaisuri hantu, seseorang akan dapat menghargai kengerian kekuatan Xiao Chen. Tidak ada satupun hal di daratan Kunlun yang bisa menjadi ancaman baginya. Namun, permaisuri hantu tidak dapat meyakinkan King Cheng tentang hal itu, jadi mereka datang. Xiao Chen menoleh ke belakang dan tersenyum. Tidak apa-apa, saya sudah berurusan dengan Bodhisattva Sitigarbha. Baguslah kamu sudah berurusan dengannya. Mengapa Anda melihat 6 jalur reinkarnasi? King Cheng bertanya, berkedip bingung. Tidak banyak, saya penasaran. Ayo pergi. Saat ini, Xiao Chen tidak cukup kuat. Ini belum waktunya untuk mengungkap rahasia Dewa Abadi Kubah Langit. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang tersembunyi. Tuan Abadi Kubah Langit, apa yang kamu coba lakukan? Karena merasa curiga, Xiao Chen meninggalkan jalan mata air kuning bersama King Cheng dan permaisuri hantu, Si Sun. Begitu Xiao Chen berbalik, jalur reinkarnasi manusia yang rusak tiba-tiba membaik, membentuk jalur yang lengkap. Apakah Xiao Chen melihatnya? Tentu saja, dia melakukannya. Dia menyembunyikan rasa spiritualnya di sekitar 5.000 km. Dia bisa melihat dengan jelas pergerakan setiap helai rumput, setiap hembusan angin. Namun, dia tidak berbalik.
Ketika kelompok itu hendak pergi, jalur reinkarnasi manusia hancur sekali lagi. Ini belum waktunya. Kaisar Azure hanya berani bertaruh sebelum kematiannya. Pertarungan Xiao Chen dengan Chu Chaoyun belum terjadi. Jika dia pergi, apa yang akan dilakukan oleh daratan Kunlun? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 7 hari kemudian, Xiao Chen dengan tenang sedang mengukir Azure Dragon Divine Wood di salah satu pegunungan belakang gerbang naga di Pulau Bintang Surgawi ketika Mo Chen datang dan menyela dia dengan sebuah berita. Kakak Xiao, penguasa dewa yang meninggalkan surga, dan para prime lainnya mengirimkan kabar bahwa ada sesuatu yang mendesak yang mengharuskanmu melakukan perjalanan ke Gunung Kunlun, kata Mo Chen, sambil melihat Xiao Chen, yang saat ini sedang fokus mengukir kayu ilahi naga Azure. Azure Dragon Divine Wood tingginya 1 km. Xiao Chen melayang di udara dengan pisau pahat di tangan. Gerakannya lambat tapi mantap dan halus. Ia ibarat sungai tenang yang perlahan mendorong pasir dan lumpur di dasar sungai. Di bawah bagian luar yang tenang itu melonjak, energi memancar mengalir di kedalaman, tersembunyi. Ketika Xiao Chen mendengar apa yang dikatakannya, ekspresinya tetap tenang. Apa yang akan terjadi akhirnya tiba. Dia sudah menebak tentang apa ini. Xiao Chen meletakkan pisau pahatnya dan mendarat dengan kuat. Kemudian, dia melihat ke arah Mo Chen dan berkata, Mo Chen, lihat, bagaimana ukiranku. Mo Chen melihat ke Azure Dragon Divine Wood dan melihat sosok kasar Azure Dragon sudah terukir. Meski hanya garis besarnya yang sederhana, namun sudah terlihat sangat mengesankan dan tirani. Yang terpenting adalah semangat yang dikandungnya. Hanya dengan melihat garis besarnya saja akan langsung mengingatkan kita pada Azure Dragon yang lincah dan lincah. Sangat indah. Tak disangka, karya pisau kakak Xiao begitu menawan. Meskipun pemahamanku tentang seni ukir hanya dangkal, aku tahu bahwa kemampuan mengukir kakak Xiao sungguh luar biasa, kata Mo Chen dengan pasti. Ukiran itu seperti kaligrafi, yang berbicara dengan kekuatan dan ketajaman guratan serta semangat di baliknya. Sapuannya harus berat seperti gunung, garis luarnya tajam, kata-katanya menampilkan aura tirani. Mengukir mengikuti prinsip yang sama kecuali kuas pemahat adalah pisau di tangannya. Adapun semangat di baliknya, itu adalah sesuatu yang tingkatnya lebih tinggi, yang Mo Chen tidak begitu mengerti. Xiao Chen berkata, ini adalah Azure Dragon Totem. Saat totemnya selesai, saya mungkin harus pergi. Ketika Mo Chen mendengar itu, hatinya terasa seperti kosong. Namun, dia menyadari bahwa cepat atau lambat Xiao Chen harus pergi. Sejak zaman kuno, orang-orang berbakat luar biasa yang mampu meninggalkan daratan Kunlun akan melakukan hal tersebut demi mencapai puncak ilmu bela diri yang lebih tinggi. Mo Chen tersenyum dan berkata, saya dapat menebaknya. Aku telah mencatat namamu di buku setiap hari, sekarang. Awalnya, Xiao Chen terkejut. Lalu, dia mengerti. Setiap orang yang keluar dari alam Kunlun, semua jejaknya di alam Kunlun akan terhapus oleh Dao Surgawi. Ngomong-ngomong, dia teringat ketika Bodhisattva Sitigarba dibawa pergi, King Cheng dan Permaisuri Hantu tidak melupakannya. Apakah kamu masih ingat Bodhisattva Sitigarba? Dia bertanya. Mo Chen dengan cepat menjawab, tentu saja. Kami mendiskusikannya sebelumnya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, jika kamu mengingat Bodhisattva Sitigarba, kamu mungkin tidak akan melupakanku. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Bodhisattva Sitigarba pada awalnya adalah seorang tokoh di zaman keabadian. Oleh karena itu, Dao Surgawi dari tanah terlantar ini belum menghapus semua ingatannya. Kemudian, sebagai reinkarnasi dari Dewa Abadi Kubah Langit, Dewa Abadi terakhir, Dao Surgawi mungkin tidak akan menghapus ingatannya. Mengapa? Tentu saja, Xiao Chen tidak bisa memberitahu alasannya pada Mo Chen. Dia tersenyum dan berkata, saya akan memberitahu Anda di masa depan. Saya pasti akan kembali ke daratan Kunlun. Saya harus pergi ke Gunung Kunlun dulu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sebelum malam tiba, Xiao Chen tiba di Gunung Kunlun. Surga meninggalkan Dewa Penguasa, Ying Zongtian, Permaisuri Hantu, Dewa Mayat Penghukum Surga, dan Raja Roh Rubah semuanya ada di sana. Orang-orang ini menunjukkan ekspresi pahit dan khawatir di wajah mereka. Xiao Chen, ada masalah. Alam bawah yang dikendalikan oleh faksi kami telah direbut dari kami. Para ahli yang kami kirimkan tidak dapat kembali.
Bahkan kaisar bela diri berdaulat pun tidak berhasil kembali hidup-hidup. Orang yang terburu nafsu, Dewa Mayat Penghukum Surga dengan cepat berbicara bahkan sebelum Xiao Chen menemukan pijakannya. Memang benar, itu seperti yang diharapkan, tempat tinggal abadi dari zaman abadi berada dalam kendali faksi-faksi ini. Selama ini, wilayah-wilayah rendah ini dipandang sebagai properti eksklusif yang tidak boleh diganggu oleh pihak lain. Sekarang, sebuah faksi misterius merampas semua ini. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak tahu dari mana faksi lainnya berasal. Tentu saja, mereka tidak dapat menahan rasa khawatir. Semua faksi mereka menderita kerugian besar akibat bencana iblis. Tidak ada yang bisa bertahan dalam pertempuran epik lainnya. Kami menduga seseorang yang luar biasa muncul di dunia iblis. Sekarang setelah Dewa Iblis mati, orang ini segera menduduki posisi Dewa Iblis, lalu melancarkan serangan ini. Surga meninggalkan Dewa Penguasa menyuarakan tebakannya saat dia melihat ke arah Xiao Chen. Ying Zongtian menambahkan, selain itu, orang ini menyembunyikan dirinya dengan baik, memainkan permainan panjang. Saat kami berperang dengan dunia iblis, dia menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktunya. Namun, jika dipikir-pikir, kekuatannya seharusnya tidak terlalu mengerikan. Kalau tidak, dia akan segera menyerang alam Kunlun setelah bencana iblis. Raja Rubah Roh menganalisis dengan tenang. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat berkata, kami tidak takut padanya. Hal utama adalah kami tidak dapat menemukannya, dan kami ingin meminta Anda membantu kami memeriksanya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Saya tahu siapa orangnya. Situasinya sebenarnya lebih buruk dari yang Anda kira. Jika kamu membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dunia Kunlun akan menjadi lebih buruk daripada wilayah yang diduduki oleh dunia iblis. Apa? The Primes menunjukkan ekspresi kaget, tidak berani mempercayainya. Kenyataannya, kata-kata Xiao Chen tidak salah sama sekali. Target Chu Chaoyun adalah menggabungkan 3000 alam rendah dan menelan alam Kunlun, menghilangkan keberuntungan seluruh alam Kunlun. Setelah itu, tanah terlantar ini akan berubah menjadi gurun, semua demi masa depannya saja. Pada saat itu, seluruh daratan Kunlun mungkin akan hancur. Semua makhluk hidup akan sulit lolos dari kematian. Xiao Chen, kamu kenal dia? Ying Zongtian bertanya. Saya tahu dia. Dia berasal dari alam kubah langit, seperti saya. Namun, saat itu, aku pergi ke alam Kunlun, sementara dia pergi ke dunia iblis, jawab Xiao Chen dengan ekspresi tenang, tetapi dia merasa sulit untuk menekan riak yang muncul di hatinya. Pertarungan tak terelakkan yang ditakdirkan oleh takdir akhirnya tiba.